briefing serta adik-adikku terkait dengan riwayat berdirinya ya MACT ini. Ya, sedikit saya cerita dulu sebelum nanti mungkin ada wawancara dari adik-adik pertanyaan terkait dengan seputar kemasjidan, monggo. Tapi sebelumnya perlu kita sampaikan sekilas terkait dengan sejarah berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang ya. Namanya Masjid Agung Jawa Tengah MACT, disingkat MACT. Mengapa diberi An-Nur? Karena tidak meninggalkan dari masjid sebelumnya. Di samping kita itu, samping kiri kita itu ada Masjid Agung An-Nur ya, yang sudah berdiri dari tahun 91. Jadi dari awal mula Kabupaten Magelang ini pusat pemerintahannya pindah dari kota Magelang sana ke Kabupaten Magelang di sini tahun 91 itu dibuat masjid di situ dinamai Masjid Agung An-Nur ya. Dan tahun 2019 itu pemerintah Kabupaten Magelang itu punya inisiasi akan mewujudkan program yang sudah digariskan sebelumnya adalah Islamic Center. Jadi embrio dari MACT adalah Islamic Center Kabupaten Magelang. Dari pemerintah Kabupaten Magelang itu berinisiasi untuk menggagas pembentukan Islamic Center di Kabupaten Magelang ini. Saat semula dibebaskan tanah di sebelah masjid sana, siring masjid sebelah barat masjid lama itu Masjid An-Nur, itu sekitar 1,4 hektar waktu itu tahun 2019. Nah, setelah belum sempat sampai dibangun Islamic Center itu, bulan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu menawarkan masjid ya, menawarkan Masjid Agung Jawa Tengah, yang sebenarnya pemerintah provinsi itu punya empat program pembuatan Masjid Agung Jawa Tengah yang akan ditempatkan di beberapa kabupaten ya, beberapa pemerintah daerah tingkat 2. Di antaranya adalah yang ditawarkan ke Kabupaten Magelang ini. Alhamdulillah tahun itu terus langsung diterima tawaran itu tahun 2019, dilanjutkan dengan pembebasan lahan. Jumlah pembebasan lahan yang semula itu 1,4 hektar ditambah dari provinsi itu sekitar 3,8 hektar. Terus jumlah total dengan aset yang lama, masjid lama itu, jumlah total tanah aset dari bangunan MACT ini adalah 5,5 hektar ya, tanahnya 5,5 hektar tahun 2019. Karena saat itu tahun 2020 sebenarnya akan dimulai pembangunan fisiknya, dan sudah dimulai dengan sayembara bentuk fisik seperti apa masjid itu sendiri, sudah dilaksanakan pembayaran dan sudah ada pemenangnya saat itu tahun 2019. Namun saat tahun 2020 akan dilaksanakan pembangunan fisik, itu terkendala dengan pandemi ya. Adik-adik pernah mendengar ya pandemi COVID-19 kemarin ya, yang berjalan sampai 2 tahun lebih. Saat itu 2 tahun lebih itu baru berda, sehingga pembangunan fisik MACT ini terkendala dengan kondisi pandemi saat itu yang berlangsung sampai hampir 2 tahun, sampai 2020, 2021 sampai awal pertengahan 2022 kemarin itu baru dimulai pembangunan fisiknya di akhir tahun 2022 itu dilaksanakan mulai pencanangan peletakan batu pertama di bulan Desember 2022, terus berlanjut tahun 2023, alhamdulillah sampai Desember tahun 2023 pembangunan fisik di masjid utama ini ya, selain ada pedestrian, ada lahan parkir dan sebagainya, ada menara dan sebagainya. Untuk pembangunan masjidnya selesai di Desember 2023. Kemudian Desember 2023 pembangunan fisik masjid ini sudah selesai. Namun pemanfaatannya ini terkendala, masih ada beberapa fasilitas yang belum dilengkapi. Di antaranya itu areal parkir ya, areal parkir itu baru kemarin digarap tahun 2022
Terus sama juga dengan menara yang dilaksanakan pengerjaannya juga diselesaikan tahun 2024 kemarin sampai awal tahun 2024. Terus di sekitar bulan Februari Maret sebenarnya pembangunan fisik termasuk untuk pedestrian dan lahan parkir sudah selesai, sudah siap untuk dimanfaatkan. Tetapi karena kita masih masih menunggu peresmian dari pemerintah pusat, dari presiden yang ternyata sampai bulan kemarin, sampai masa jabatan Pak Jokowi Pak Presiden Jokowi itu belum terlaksana untuk peresmiannya. Tetapi pemanfaatannya itu sebenarnya dikehendaki kan segera segera dimanfaatkan karena masjid itu udah jadi sayang kalau udah ada pekerjanya, sudah bersih, sudah kinclong, kok nggak dimanfaatkan sayang. Sehingga kemarin di akhir Oktober, tepatnya tanggal 26 Oktober 2024 kemarin dilaksanakan launching pemanfaatan ya. Jadi belum diresmikan oleh Pak Presiden, namun sudah di launching untuk pemanfaatannya tanggal 26 Oktober 2024 kemarin. Jadi ya, terus terkait dengan peresmiannya kapan? Sampai hari ini kita masih akan menunggu karena rencana tahun 2025 itu masih ada tambahan proyek, yaitu nanti masjid yang lama itu akan dirubah fungsi, akan direhab, ada anggaran lagi dari provinsi untuk dialihfungsikan menjadi perpustakaan dan perkantoran ormas Islam. Ada MUI, ada IPHI, ada Batko TPQ, yaitu besok akan berkantor di situ untuk yang tingkat kabupaten. Oke, jadi visinya sampai hari ini dari tanggal 26 Oktober kemarin ini baru akan Jumatan 2 kali hari ini ya, Jumatannya baru kemarin pelaksana sekali. Nah, hari ini Jumatan yang kedua di sini ya. Jadi kalau adik-adik nanti berkesempatan waktunya masih dan bisa bareng-bareng dengan kita nanti melaksanakan sholat Jumat di sini, berarti adik-adik nanti akan ada pengalaman untuk sholat Jumat di MACT untuk yang kedua, Jumatan yang kedua di sini. Ya. Itu sekilas informasi terkait dengan sejarah kemasjidan. Terkait dengan kepengurusan MACT ini adalah aset dari provinsi, aset dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun dari sisi aset tanahnya sebagian itu punya aset pemerintah Kabupaten Magelang yang sebagian kecil yang di sebelah sana. Tapi nanti untuk pengurusannya, pengelolaannya nanti akan kolaborasi antara pemerintah provinsi, sebagian ditangani oleh pemerintah provinsi, dan memang semua kebijakan dari sana, dari provinsi. Tapi untuk pelaksana harian itu ya orang-orang dekat sini, termasuk saya ya. Alhamdulillah dari tahun saya di sini itu awal tahun 93 itu sudah ikut cawi-cawi di Masjid Agung An-Nur ya, yang lama ya. Alhamdulillah untuk yang kemurusan baru di sini juga masih disuruh untuk membantu di sini. Kedudukan saya sebagai bendahara badan pengelola. Oke. Sampai di sini saya kira terkait dengan sekilas informasi tentang sejarah adanya MACT Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang ini. Nanti adik-adik mungkin yang perlu informasi lebih dalam terkait dengan hal-hal lain tentang kemasjidan, mungkin nanti bisa ditanyakan. Saya kira itu saja dari saya. Waktu kita serahkan kepada adik-adik untuk tanya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.